Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Noviantoni, NIM 12043088, Program Studi Teknik Biomedis, TPB 10. Pada video kali ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah PKS 2, yang dimana kita diminta untuk membuat program pada dua mata kuliah pilihan. Untuk yang pertama, itu saya memilih mata kuliah kimia, yang dimana programnya itu kita akan menghitung mol senyawa atau molaritas satu larutan. Baik, ini mungkin dari C++-nya. Sebelum itu, kita akan lihat dulu bagaimana flowchart-nya. Baik, yang pertama itu ada main, terus integer, tipe data, NI, pilihan, lalu ini ada cout, program menghitung mol senyawa atau molaritas satu larutan, terus ada rumus mol juga massa, terus pilih yang ingin dicari. Yang pertama ada mol satu senyawa, yang kedua ada molaritas satu senyawa. Lalu di sini ada masukkan pilihan, dan di sini input pilihan user akan diminta untuk menginputkan pilihan satu atau dua. Lalu di sini program meminta lagi banyaknya program perhitungan, dan user diminta untuk menginputkan berapa kali ingin melakukan perhitungan. Lalu di sini ada the array, massa n, mrn, mol n, molaritas n, lalu volume n. Lalu di sini ada percabangan, pilihan 1, pilihan 2, dan ini untuk pilihan lainnya itu pilihan salah. Apabila kita user masukkan pilihan 1, program akan menjalankan untuk pilihan bagian yang ini, yang dimana user akan diminta untuk menginputkan nilai dari massa, OMR. Setelah dimasukkan akan dijalankan untuk mencari molnya dengan rumus massa per mr. Lalu jika user memasukkan pilihan kedua, maka program akan menjalankan bagian yang ini, yang dimana flowchart-nya akan meminta user untuk menginputkan massa, terus menginputkan mr, yang dimana nantinya kita akan mencari molaritas. Setelah user masukkan nilai massa, mr, dan volume, lalu flowchart akan melakukan perhitungan molaritas dan akan didapat nanti molaritas setelah dimasukkan data yang dibutuhkan. Baik, mungkin ini dari flowchart-nya. Lanjut ke program C++-nya. Di sini saya pertama in main, terus in itu kita deklarasikan yang akan kita gunakan pada program kali ini, itu ada i, pilih lalu n, terus cout, penerapan C++ dalam mata kuliah kimia, nama Ditya Noviantoni, NIM 1204388, Politeknik Biomedis. Lalu ini ada cout-nya, yang dimana nanti pada program akan ditampilkan apa yang kita buat di cout ini, yaitu ada rumus umum. Lalu cout akan menampilkan juga pilihan yang ingin kita cari, itu ada yang pertama mol satu senyawa, yang kedua molaritas satu larutan. Lalu dimasukkan pilihan ini, user akan diminta untuk memasukkan pilihannya, 1 atau 2 atau 3. Lalu user menginputkan pilihannya, 1 atau 2. Lalu di sini program akan meminta berapa kali user akan melakukan perulangan perhitungan. Di sini kita masukkan nanti user in berapa kita ingin melakukan perulangan. Lalu ini ada float, yang mana kita menggunakan tipe datanya untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Lalu ini ada percabangan, if pilih 1, pilih 2, dan pilih ketiga, itu akan menampilkan cout pilihan salah. Apabila user memasukkan pilihan 1, nanti program akan memproses bagian yang ini. Jika pilihan kedua, user nanti program akan menjalankan program yang ini. Lalu sini ada for, in i sama dengan 0, i besar dari n, dan i plus plus. Lalu cout masukkan nilai massa, mr, dan nanti akan diketahui nilai molnya. Baik, langsung saja kita runningkan. Baik, di sini dapat kita lihat yang dari cout
dari program tadi, penerapan C++, profil, lalu ini ada program hitung mol senyawa atau molekula satu larutan. Nomor semuanya bisa kita lihat, mol massa per ml, molekula sama dengan massa per ml dikali 1000 per volume dan mililiter. Sini ada pilih yang ingin dicari, mol satu senyawa atau molekula satu larutan. Masukkan pilihan, misalnya kita masukkan pilihan sama, terus kita akan diminta untuk berapa kita ingin melakukan perulangan perhitungan. Kita masukkan 1, lalu kita akan masukkan nilai massa misalnya 0,5, lalu masukkan nilai R misalnya 10. Nah, maka akan kita dapati molnya sebesar 0,05, yang dimana mol ini kita dapat tadi dengan rumus massa per ml. Itu 0,5 dibagi 10 dengan didapati senilai 0,05. Baik, mungkin itu dari program C++ dalam bidang kimia. Dan jika kita coba lagi, karena kita ingin melakukan pilihan yang kedua, kita masukkan pilihan misalnya pilihan kedua, molekula satu larutan, banyaknya perulangan perhitungan 1 kali, nilai massa misalnya 6, nilai NK-nya misalnya 2, terus nilai volume misalnya 500. Ini dapat molekula sebesar 6. Baik, mungkin sekian dari program C++ dan flowchart dalam bidang mata kuliah kimia. Lanjut ke dalam bidang mata kuliah fisika. Baik, yang pertama saya menjelaskan bagaimana flowchart-nya. Baik, dapat dilihat di sini main. Sini dapat kita lihat sama main, terus deklarasikan apa yang kita gunakan pada flowchart ini. Itu ada N, I pilihan, terus ada cout-nya, program menghitung, persamaan umum, sudah rumus, terus keterangan dari rumus kita, lalu pilihan yang akan kita pilih yang ingin kita hitung. Lalu di sini buatkan pilihan, misalnya pilihan 1, 2, atau 3. Ini mana pilihan 1 itu menghitung besar usaha, yang kedua menghitung besar gaya, yang ketiga menghitung besar jarak. Di sini kita minta inputkan berapa kali ingin melakukan perhitungan. Lalu di sini ada real array, usaha N, gaya N, jarak N. Terus ini ada percabangan, itu ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan ini ada pilihan 4. Dan pilihan lainnya. Jika user masukkan pilihan 1, maka flowchart akan menjalankan program ini, di mana kita diminta untuk menginputkan gaya dan jarak. Lalu kita akan mendapati besar usaha dari rumus gaya dikali jarak. Apabila user memasukkan pilihan kedua, maka flowchart akan menjalankan yang bagian ini, di mana kita akan diminta untuk memasukkan nilai dari usaha dan juga jarak, di mana kita akan mendapatkan gayanya nanti dengan rumus usaha dibagi jarak. Lalu apabila bisa masukkan pilihan ketiga, flowchart akan menjalankan program yang ini, di mana kita diminta untuk menginputkan nilai besar dari usahanya berapa, gayanya berapa, dan didapati nanti jaraknya dengan rumus usaha dikali gaya. Jika user memasukkan pilihan selain dari 1, 2, atau 3, maka flowchart akan menampilkan pilihan salah. Baik, lanjut ke program C++-nya. Baik, ini dari program C++-nya. Yang pertama ada in main, kita deklarasikan apa saja yang kita gunakan pada program kali ini. Itu ada I, pilih lalu N, terus cout ini, lalu cout lagi, ada program menghitung usaha, gaya, dan jarak, persamaan umum W sama dengan F kali S, F sama dengan W per S sama dengan W per F, dengan keterangan W sama dengan usaha, F gaya, S jarak. Lalu pilih yang ingin user yang pengen Anda hitung, ada pilihan 1, 2, dan 3. Yang pertama menghitung besar usaha, yang kedua besar gaya, yang ketiga besar jarak. Lalu di sini program akan meminta user masukkan yang di sini, cepat akan nampil yang di atas ini,
Short akan menampilkan masukkan pilihan pilihan yang berapa. Lalu di sini user minta menginputkan pilihannya 1 atau 2 atau 3. Lalu di sini program akan meminta berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan. Lalu di sini user masukkan berapa kali ingin melakukan perhitungan. Lalu di sini ada float, usaha N, gaya N, jarak N dengan data kita menggunakan float karena kita gunakan angka desimal atau angka pecahan. Di sini ada percabangan. Jika user memasukkan pilihan pertama, program akan menjalankan program yang ini, yang dimana kita akan diminta masukkan nilai gaya dan juga jarak. Yang nantinya kita akan mendapatkan usahanya dari rumus gaya dikali jarak. Terus apabila user masukkan pilihan kedua, program akan menjalankan pilihan ini. Dan jika pilihan ketiga, program akan menjalankan pilihan yang bawahnya juga. Jika pilihan yang lain, maka program akan menampilkan pilihan salah. Contohnya misalnya pada if misalnya pada pilihan kedua, sini ada ditampilkan ada for in i sama dengan 0, i kecil dari n, terus i plus plus, terus si out masukkan besarnya nilai usaha. Lalu user diminta untuk menginputkan besarnya nilai usaha. Lalu ini si out masukkan besarnya nilai jarak, dan di sini program akan meminta untuk bisa memasukkan nilai jarak. Lalu akan didapatkan nanti gaya sebesar usaha dengan rumus gaya sama dengan usaha dibagi jarak. Langsung saja kita coba runningkan. Dan di sini ditampilkan dari si yang kita buat tadi dengan C++ dalam mata kuliah fisika dengan program menghitung usaha gaya dan jarak. Di sini ada rumus, keterangan, di sini adalah pilihan. Misalnya kita memilih pilihan yang pertama. Berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan? Misalnya 2 kali. Terus misalkan misalnya nilai gaya, misalnya 3. Terus jarak misalnya 2. Maka besar usaha dapati 6. Karena pada program tadi kita masukkan rumus mencari usaha itu dengan rumus gaya dikali jarak. Terus untuk peluangan yang kedua, kita masukkan besarnya nilai gaya misalnya 4. Nilai jarak misalnya 4 juga. Ini dapat besar usaha sama dengan 16. Baik, mungkin sekian dari video presentasi UAS PKS semester 2. Bila salah kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.